Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang kita dapat berjumpa kembali saat ini untuk mendalami kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya ketika kita mendalami kebenaran firman Tuhan, firman itu akan menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan kita yang akan memberikan pemahaman yang baru sehingga kita tetap belajar untuk terus mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan setiap kita. Sebelum kita membuka Alkitab dan kita sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Allah sumber kekuatan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sebab kebaikan-Mu Tuhan kami alami, kasih setia Tuhan sempurna atas hidup kami. Saat ini kami mau belajar akan firman-Mu, karena kami memerlukan Tuhan dalam hidup ini. Firman-Mu kekuatan bagi setiap kami. Jawaban atas setiap masalah, persoalan dan pergumulan yang kami alami. Hadirlah di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang menguatkan kami. Engkau Allah yang memberikan kemenangan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab Yunus, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yunus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Perikopnya berjudul Pertobatan Niniwe. Ayat yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari seperjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang-orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe, demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternaknya, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudaraku, kita tahu kisah
mengenai Nabi Yunus. Di dalam Alkitab, cerita tentang Nabi Yunus terbilang unik, Bapak Ibu Saudara. Walaupun beberapa nabi menyampaikan nubuat, menyampaikan seruan tentang bangsa-bangsa lain. Contoh Yesaya dan Yeremia. Tetapi hanya Yunus yang diutus ke negeri asing untuk menyampaikan seruan Tuhan. Walaupun Alkitab juga mencatat beberapa nabi berbantah-bantah kepada Tuhan pada awal pengutusannya. Contohnya Musa dan Yeremia. Namun, hanya Yunus yang langsung melarikan diri. Bahasa sekarang kabur dari panggilan Allah. Tidak heran cerita Yunus menarik dan populer di dalam Perjanjian Lama. Saudaraku, mengenai pemanggilan Yunus ini sesungguhnya tidak ada hal yang janggal. Alkitab juga mencatat, datanglah firman Tuhan kepada Nabi. Muncul dalam Alkitab 112 kali. Lalu seruan tentang bangun dan pergilah juga sering muncul dalam Alkitab. Yunus juga sebelumnya sudah pernah diutus untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Saudara bisa baca dalam 2 Raja-Raja 14 ayat yang ke-25. Tetapi saat ini pelayanan Yunus berbeda. Dia harus pergi ke penduduk kota Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur, kepada orang-orang asing. Alkitab jelas membahas mengenai kemegahan kota Niniwe. Kota Niniwe ini secara ukuran kota memang besar. Tetapi kebesaran Niniwe bukan hanya terletak pada ukuran kotanya, melainkan juga ukuran dosanya. Tinggi tembok kota Niniwe masih kalah tinggi dengan ketinggian dosa mereka, saudara. Ungkapan sudah sampai kepadaku secara hurufiah berarti dosa-dosa Niniwe sudah sampai ke atas hadapanku. Gambaran ini menunjukkan begitu rusaknya kota Niniwe. Catatan historis mengenai kekejaman penduduk di kota Niniwe, mereka tidak segan-segan memotong tangan, memotong kaki, mencungkil mata musuh. Entah berapa banyak oleh penduduk Niniwe, orang-orang yang sudah dikuliti hidup-hidup. Kulitnya digantung di tembok kota. Bahkan perempuan-perempuan yang hamil dibelah perutnya sebagai bahan perjudian. Lalu bayi-bayi mereka dilempar ke tembok. Begitu sadis kekejaman bangsa Asyur, kota Niniwe. Kekejaman Nazi dan Stalin yang begitu biadab terasa lebih manusiawi dibanding kebejatan bangsa Asyur ini. Yunus diutus oleh Tuhan untuk menegur mereka, untuk memberitahu bangsa Asyur, memberitahu penduduk di kota Niniwe. Yunus menolak. Tapi dia tidak mau berbantah-bantah seperti Musa, seperti Yeremia. Ada banyak alasan yang mungkin dipikirkan Yunus. Dia mungkin merasa percuma. Sulit membayangkan bangsa yang besar dan kejam mendengar peringatan Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel yang kecil. Yunus mungkin merasa takut. Bagaimana jika penduduk kota itu bukan hanya menolak pesannya, tetapi juga menyiksa Yunus. Yunus merasa tidak peduli, memang urusan saya. Bangsa Israel sendiri sedang terkungkung dalam dosa dan menghadapi kemelut politis. Untuk apa pergi ke bangsa lain? Yunus mungkin tidak menginginkan pertobatan mereka. Bukankah mereka bangsa yang kejam dan layak dihukum? Saudaraku, inilah kemungkinan-kemungkinan alasan Yunus.
Ucapan Yunus di akhir kitab ini menunjukkan bahwa alasan terakhirlah yang paling tepat. Dia memahami belas kasih dan kemurahan Allah atas orang berdosa. Dia yakin bahwa penduduk Niniwe akan bertobat apabila mendengar teguran dari Tuhan. Ini yang tidak dikehendaki oleh Yunus. Memiliki nasionalisme yang picik, rasisme yang terselubung, dan kemarahan terhadap kesadisan bangsa Asyur membuat Yunus menolak panggilan Tuhan. Memang di dalam Yunus 1 ayat yang ketiga, Yunus tetap bangun, Yunus tetap pergi. Namun arahnya berbeda. Arahnya sebaliknya. Bukan berlayar ke arah timur ke Niniwe, seberang kota Mogul, modern, mungkin sekarang daerah Irak. Tetapi dia malah pergi ke arah Tarsis, kemungkinan besar daerah Spanyol saat ini. Dia ingin menghindari hadirat Tuhan sejauh mungkin. Kota Tarsis mungkin salah satu kota yang begitu jauh, yang belum pernah mendengar kehebatan Tuhan. Yunus berpikir Tuhan tidak akan repot-repot mengejarnya sampai ke Tarsis. Tapi dugaan Yunus separuh benar, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tetap mengejar Yunus di dalam kedaulatannya. Kalau kita membaca pasal yang kedua, kita melihat bagaimana perjumpaan Tuhan dengan Yunus di tempat yang tidak terduga. Di mana? Di perut ikan, Bapak Ibu Saudara. Yunus yang tidak menginginkan pertobatan penduduk Niniwe karena kekejaman bangsa Niniwe mengalami anugerah Tuhan. Tuhan tetap mengejar Yunus. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ketika Yunus menjauh dari panggilan Tuhan, Yunus mengalami ketakutan ketika kapal yang ditumpanginya dihantam badai yang besar. Yunus takut, Yunus mulai undur. Yunus mengalami pergoncangan yang hebat. Saudaraku, dalam hal ini kita belajar, orang yang lari dari panggilan Tuhan akan mengalami keterpurukan. Keterpurukan hidup Yunus terlihat secara progresif. Kalau Bapak Ibu sudah membaca pasal 1, pasal 2, bagaimana Yunus yang lari dari panggilannya mengalami keterpurukan. Tetapi anugerah Tuhan besar bagi kehidupan Yunus. Yunus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam perut ikan. Yunus yang tadinya ingin lari sejauh mungkin dari Tuhan, akhirnya menyadari bahwa begitu menyesakkan lari dari panggilan Tuhan, keterpurukannya semakin mendalam, ketakutan dan keputusasaannya pun mulai datang. Hanya oleh anugerah Tuhan, Yunus akhirnya dapat berkata, keselamatan datang dari Tuhan. Dalam Yunus 2, ayat yang ke-9. Tetapi walaupun demikian, anugerah Tuhan tidak berhenti sampai di situ saja. Keselamatan hanyalah sarana, bukan tujuan akhir, bukan titik akhir. Tuhan menyelamatkan Yunus dengan satu tujuan. Ada hal yang lebih besar daripada keselamatan diri sendiri, yaitu penggenapan rencana Allah bagi banyak orang. Saudaraku, kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan punya rencana agar keselamatan yang kita telah terima bukan hanya disyukuri, bukan hanya dinikmati sendiri, tapi harus menjadi berkat bagi banyak orang. Dari pasal yang ketiga kita belajar bagaimana penduduk kota Niniwe mengalami pertobatan yang benar. Mereka mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Anugerah Tuhan yang besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anugerah Tuhan nyata bagi penduduk kota Niniwe. Anugerahnya berupa bentuk kesempatan, Bapak Ibu Saudara. Kesempatan bagi Niniwe melalui Yunus. Ada anugerah yang Tuhan nyatakan. Anugerah Tuhan bagi Niniwe, yang pertama, kita perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dalam Yunus 3 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk
kedua kalinya. Demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Berarti pernah datang pertama kali. Jadi firman Tuhan datang kepada Yunus dua kali. Yang pertama di pasal 1 ayat 1, yang kedua di pasal 3 ayat 1. Artinya apa? Anugerah Tuhan bagi Niniwe melalui Yunus, Tuhan memberikan kesempatan yang kedua. Makanya jelas di sana dikatakan yang kedua kalinya. Saudaraku, anugerah Tuhan begitu luar biasa bagi Niniwe. Tuhan memberikan kesempatan yang kedua. Ungkapan di Yunus 3 ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Tercatat dua kali. Yunus 1 ayat 1, Yunus 3 ayat 1. Seolah-olah tidak ingin poin ini terlewatkan begitu saja, penulis menambahkan kata untuk kedua kalinya. Ada kesempatan kedua. Anugerah Tuhan yang besar bagi Niniwe melalui Yunus adalah Tuhan memberikan kesempatan yang kedua. Bagian dari awal perkataan Tuhan pun di ayat yang kedua, baik dalam Yunus 1 maupun Yunus pasal yang ketiga sama. Yunus 3 ayat 2 perkataan Tuhan demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Sama apa yang disampaikan firman Tuhan kepada Yunus. Tetapi yang membedakan adalah respon Yunus, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dalam Yunus 1 ayat 1, Yunus memang bangun, tetapi dia melarikan diri ke Tarsis. Tapi Yunus 3 ayat 3, respon Yunus berbeda. Yunus bangun, lalu pergi ke Niniwe. Sesuai dengan firman Allah. Inilah perbedaan yang ada. Yunus telah berubah pada kesempatan yang kedua. Menjadi hamba Tuhan yang patuh, hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan. Anugerah Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan yang kedua. Saat ini, mungkin tanpa kita sadari, Tuhan sudah memberikan kesempatan yang kedua dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin kita pernah sakit dan divonis dokter tidak akan sembuh, tetapi mujizat terjadi. Bukankah itu kesempatan kedua yang Tuhan beri bagi saudara dan saya? Hari ini di tengah-tengah kehidupan yang kita alami seringkali banyak kesempatan kedua yang Tuhan nyatakan. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan kedua untuk berubah, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yunus pada kesempatan yang kedua, yang Tuhan berikan sebagai anugerahnya bagi Niniwe, Yunus berubah. Kesempatan pertama, firman datang kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, tapi Yunus melarikan diri ke Tarsis. Tapi kesempatan yang kedua, Yunus berubah. Yunus berbeda. Yunus menjadi hamba yang taat. Yunus menjadi hamba yang setia kepada Tuhan. Anugerah Tuhan yang besar bagi Niniwe melalui Yunus adalah Tuhan memberikan kesempatan yang kedua. Lalu anugerah apa yang selanjutnya Tuhan berikan? Ternyata kalau kita membaca ayat yang keempat, dalam Yunus 3 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan demikian. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu. Sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, anugerah Tuhan bagi Niniwe melalui Yunus, Tuhan memberikan kesempatan yang cukup. Yang cukup. Jadi tadi yang pertama, Tuhan memberikan kesempatan yang kedua. Selanjutnya, Tuhan memberikan kesempatan yang cukup. Kenapa saya katakan Tuhan memberikan kesempatan yang cukup bagi Niniwe melalui Yunus? Perhatikan, ada durasi waktu di sana. Durasi waktu muncul secara eksplisit di ayat yang keempat. 40 hari, saudaraku. 40 hari. Keterangan detail waktu ini bukan tanpa alasan. Sang penulis ingin menunjukkan bahwa ada waktu yang cukup bagi penduduk Niniwe untuk bertobat.
Ada waktu yang cukup bagi penduduk kota Niniwe untuk berbalik kepada Tuhan, untuk berubah. 40 hari lagi, kota Niniwe akan ditunggang balikan. Kesempatan yang cukup Tuhan berikan. Ini anugerah yang besar, Bapak Ibu Saudara. Seandainya, ini berandai-andai Bapak Ibu Saudara, seandainya Tuhan hanya memberi waktu 1 minggu saja, bagaimana pertobatan itu mungkinkah terjadi? Karena untuk menyisir kota Niniwe membutuhkan waktu 3 hari. Masa anugerah yang cukup 40 hari adalah waktu yang cukup bagi Yunus untuk menyampaikan berita kepada seluruh penduduk Niniwe untuk bertobat. Saudara, masih ingat cerita mengenai Sodom dan Gomora? Kisah yang hampir sama. Sodom dan Gomora juga akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Tetapi perbedaannya adalah waktu. Perbedaan terletak pada durasi, masa anugerah. Pemberian kesempatan yang panjang kepada Niniwe terbukti tidak keliru, Bapak Ibu Saudara. Berbeda dengan Sodom dan Gomora yang justru menunjukkan keberdosaan mereka. Tetapi penduduk Niniwe menunjukkan pertobatan. Anugerah Tuhan bagi Niniwe melalui Yunus. Yang kedua, Tuhan memberikan kesempatan yang cukup. Hari ini, selalu ada kesempatan yang cukup bagi Bapak Ibu Saudara untuk bertobat. Selalu ada kesempatan yang cukup bagi setiap kita untuk berubah. Jangan nunggu terlalu lama, Bapak Ibu Saudara. Niniwe diberi kesempatan 40 hari. Cukup bagi Yunus untuk muter-muterin Niniwe untuk mengatakan bahwa mereka bertobat. Anugerah Tuhan memberikan kesempatan yang cukup bagi Niniwe melalui Yunus. Lalu anugerah apa lagi yang Tuhan berikan bagi Niniwe melalui Yunus? Di ayat yang ketiga, 5 dan 8 dari Yunus pasal yang ketiga, saya bacakan buat saudara. Ayat yang ketiga demikian. Bersiaplah Yunus, lalu pergilah ke Niniwe. Sesuai dengan firman Allah, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Perhatikan di sini, Niniwe sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Niniwe kota yang besar, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kebesaran Niniwe lebih besar dosanya daripada besarnya kota. Tembok Niniwe tinggi, dosa Niniwe lebih tinggi daripada tembok Niniwe. Saudaraku, jika kita membaca seluruh kitab Yunus dengan seksama, kita menemukan berkali-kali kebesaran kota Niniwe disebutkan. Dan muncul kata besar bagi kota Niniwe ini di awal kisah. Yunus 1 ayat yang kedua. Niniwe kota yang besar. Lalu di akhir kitab, Yunus pasal yang keempat ayat yang ke-11. Bahkan di tengah-tengah kitab Yunus, 2 kali muncul. Dalam Yunus 3 ayat 2 dan 3. Jelas ini bukan hanya sekedar penulisan sastra dalam perjanjian lama. Ada maksud teologis yang ingin diungkapkan. Secara khusus kalau kita membaca pasal yang ketiga, kita melihat yang kontras sangat jelas. Maksudnya bagaimana? Di situ dituliskan kota yang besar, Niniwe kota yang besar, penduduknya besar, dosanya besar, pertobatannya besar. Jadi yang ketiga anugerah Tuhan kepada Niniwe melalui Yunus adalah Tuhan memberikan kesempatan yang besar. Seluruh penduduk kota Niniwe bertobat tanpa terkecuali. Dari yang paling tinggi kedudukannya sampai yang paling rendah. Bahkan bukan hanya manusianya saja. Seluruh binatangnya pun terlibat dalam pertobatan ini. Keikutsertaan binatang bukan hanya sesuai dengan budaya Persia kuno. Memang para binatang harus dikuduskan untuk menjadi korban dari hukuman ilahi. Saudaraku, tidak berkelebihan jika mereka disertakan dalam ritual pertobatan ini. Semua keterangan ini menyampaikan satu pesan yang penting. Pesannya begini Bapak Ibu Saudara. Sebesar ini pula lah hukuman yang akan menimpa mereka.
jika mereka tidak berbalik dari dosa mereka. Kota yang besar akan porak-poranda, penduduk yang besar akan binasa, kekayaan yang besar berupa ternak akan sirna. Betapa besar anugerah Tuhan yang melewatkan semuanya itu. Jadi Tuhan menganugerahkan Niniwe melalui Yunus, memberikan anugerah bagi Niniwe melalui Yunus. Tuhan memberikan kesempatan yang kedua, Tuhan memberikan kesempatan yang cukup, Tuhan memberikan kesempatan yang besar bagi Niniwe. Lalu, lebih dari itu semuanya, Tuhan rindu kita meresponi dengan benar. Dan respon Niniwe, respon yang benar. Mengapa saya katakan respon Niniwe, respon yang benar? Karena penduduk kota Niniwe bertobat dengan benar. Makanya perikop dalam Yunus pasal yang ketiga, judulnya Pertobatan Niniwe. Yunus ketika menyerukan pertobatan, penduduk kota Niniwe melakukan pertobatan dengan benar. Jadi saat ini kita akan lebih mendalami apa sih yang dimaksud dengan pertobatan yang benar. Kalau ada istilah pertobatan yang benar, berarti ada istilah pertobatan yang tidak benar. Ada pertobatan sejati, ada pertobatan tidak sejati, pertobatan palsu. Yang Tuhan inginkan kalau kita bertobat, bertobat dengan benar. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penduduk di kota Niniwe jumlahnya besar, kotanya besar, dosanya besar. Pertobatannya besar. Pertobatan dalam jumlah besar akan menjadi sia-sia apabila pertobatan itu tidak benar. Bukan seberapa besar, tetapi seberapa benar. Itulah yang ditunjukkan oleh raja dan penduduk Niniwe dalam Yunus 3 ayat 5-9. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pertobatan yang benar? Dan ini akan kita renungkan kembali menjadi dasar kehidupan kekristenan kita. Apakah kita sudah hidup di dalam pertobatan yang benar? Saudaraku, yang pertama, ayat yang kelima. Saya mau bacakan buat saudara, Yunus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertobatan yang benar, yang pertama, adalah pertobatan yang ditandai dengan kesedihan. Apa maksudnya? Di ayat yang kelima, mereka berpuasa. Mereka mengenakan kain kabung. Berpuasa merupakan praktek yang lazim saat itu di dalam budaya kuno. Ada banyak alasan mengapa orang berpuasa. Salah satunya berduka. Jika ini yang terjadi, puasa biasanya disertai dengan pemakaian kain kabung. Persis seperti ada di ayat yang kelima. Saudaraku, tidak ada pertobatan tanpa kesedihan. Tetapi bukan berarti pertobatan harus bercucuran air mata dan harus mengenakan kain kabung, kain duka. Yang dipentingkan adalah duka cita rohani menurut kehendak Tuhan. Ini yang dipentingkan Bapak Ibu Saudara. Pertobatan yang benar, pertobatan ditandai kesedihan, duka cita. Tapi duka cita rohani, duka cita menurut kehendak Tuhan. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 9-11 firman Tuhan katakan demikian. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sekali lagi. Melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab
duka citamu itu menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara ini. Saudaraku, pertobatan yang benar adalah pertobatan yang ditandai dengan kesedihan, dengan duka cita karena dosa, berduka karena mendukakan Allah. Kesedihan karena melanggar kehendak Allah seharusnya lebih besar daripada kesedihan karena dihukum oleh Allah. Itulah pertobatan yang benar. Kita bersedih karena melanggar kehendak Tuhan, bukan bersedih karena takut dihukum oleh Tuhan. Jadi pertobatan yang sejati, pertobatan yang benar, yang pertama ditandai dengan kesedihan, dengan duka cita, sedih karena melanggar firman Tuhan, bukan sedih karena takut dihukum oleh Tuhan. Yang kedua, pertobatan yang benar, pertobatan yang seperti apa? Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saya mau bacakan buat saudara dalam Yunus pasal yang ketiga. Jadi hari ini kita hanya mempelajari dari Yunus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 dan 8. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe. Jadi berita pertobatan itu sudah sampai kepada raja. Turunlah raja dari singgasananya, dari tahtanya. Raja turun dari singgasana, raja turun dari takhta. Ditanggalkanlah jubahnya, ditanggalkanlah kekuasaannya, kemegahannya, kebesarannya. Diselubungkannya kain kabung. Dia memakai kain kabung, kain berduka, kain kesedihan. Lalu duduk ia di abu. Ini tanda kesedihan yang luar biasa. Duka cita yang luar biasa. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Saudaraku, dari gambaran ini kita belajar pertobatan yang benar. Yang kedua adalah pertobatan yang ditandai dengan kerendah hatian. Pemunculan raja di ayat yang ke-6 memiliki tujuan tersendiri. Tanpa pemunculannya pun, pembaca sudah mengetahui bahwa semua orang Niniwe, termasuk rajanya, bertobat. Tetapi ungkapan dari yang terbesar sampai yang terkecil, ungkapan dari orang dewasa maupun anak-anak, mencakup raja. Ungkapan ini bukan hanya membicarakan tentang usia, tetapi juga kedudukan, jabatan. Bagaimanapun pemunculan raja secara eksplisit menjelaskan aspek lain dari pertobatan, yaitu kerendah hatian. Wujud pertobatan raja justru melebihi pertobatan rakyatnya. Alkitab mencatat, dia turun dari tahtanya, dia turun dari singgasananya, dia menanggalkan jubah kebesarannya, dia menanggalkan jubah kekuasaannya, dia mengenakan kain kabung, dia duduk di atas abu, dia berpuasa. Saudaraku, pertobatan seorang raja membutuhkan kerendah hatian yang lebih besar daripada pertobatan rakyat biasa. Biasanya kalau orang punya jabatan tinggi agak susah untuk bertobat, saudara. Tapi raja kota Niniwe bertobat. Pertobatan yang benar adalah pertobatan yang ditandai dengan kerendah hatian. Seorang raja ini tidak lagi terbelenggu dengan kemegahan jubahnya.
Dia turun dari singgasananya. Memang tidak mudah, butuh kerendah hatian. Dia tinggalkan jubahnya, kekuasaannya, kebesarannya. Memang tidak mudah, dibutuhkan kerendah hatian. Seorang raja memakai kain kabung, lalu ikut berpuasa, lalu duduk di atas abu. Bukankah kerendah hatian yang luar biasa ditunjukkan oleh raja kota Niniwe? Berarti yang kedua, pertobatan yang benar adalah pertobatan yang ditandai dengan kerendah hatian. Seperti yang dilakukan oleh raja kota Niniwe. Lalu yang ketiga, bagaimana pertobatan yang benar itu? Ayat yang ke-8. Saya baca buat saudara, Yunus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung. Jadi udah jelas, mau manusia, mau ternak, semuanya memakai kain kabung, saudara. Gak bisa dibayangkan ya, bagaimana manusia dan binatang rebut-rebutan kain kabung. Mereka berselubung kain kabung dan berseru. Berseru dengan keras kepada Allah di ayat yang ke-8. Jadi bertobat, teriak kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Serta, di sana katakan, di bagian terakhir ayat yang ke-8, haruslah masing-masing berbalik. Garis bawahi kata berbalik, Bapak Ibu Saudara. Dari tingkah lakunya yang jahat. Dan dari kekerasan yang dilakukannya. Jadi jelas ya, harus berbalik dari tingkah laku yang jahat, harus berbalik dari kekerasan yang dilakukannya. Berarti yang ketiga, yang dapat kita pelajari dari ayat yang ke-8 dalam Yunus pasal yang ketiga, pertobatan yang benar adalah pertobatan yang ditandai dengan perubahan tindakan, perubahan tingkah laku. Saudaraku, seorang raja tidak hanya melihat pertobatan, hanya sebuah ritual keagamaan. Raja kota Niniwe menyerukan kepada seluruh penduduk kota untuk masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dari kekerasan yang dilakukannya, kesadisan yang selama ini dilakukan. Tadi di awal saya katakan, begitu sadisnya bangsa Asyur ini. Mereka seringkali membunuh orang dengan kekerasan yang luar biasa. Kesadisan yang selama ini melekat pada diri mereka harus dilepaskan. Saudaraku, jika kita tidak ingin kehidupan kita ditunggang balikan oleh Allah, kita harus menunggang balikan dosa-dosa kita. Harus ada perubahan tindakan. Pertobatan yang benar, pertobatan yang ditandai dengan perubahan tindakan. Berbalik dari yang jahat, berbalik dari kekerasan yang dilakukannya. Jujur saudara, entah berapa banyak saat ini orang Kristen yang menangisi kesalahannya. Berapa banyak orang Kristen yang menangisi kesalahannya. Tetapi terus mengulangi kebebalan yang sama. Waktu salah nangis, tapi nanti diulangi lagi kebebalan, kesalahan yang sama. Entah berapa banyak orang Kristen waktu ibadah maju untuk minta didoakan. Tetapi tidak menunjukkan kemajuan dalam kerohaniannya. Inikah yang disebut dengan pertobatan? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara. Penyesalan tidak selalu identik dengan pertobatan. Pertobatan yang benar menuntut lebih banyak daripada sekedar tangisan. Harus ada perubahan tindakan. Jadi pertobatan yang benar menuntut lebih banyak daripada tangisan, tapi harus ada tindakan yang berubah. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana pertobatan yang benar dalam gambaran pertobatan yang dilakukan oleh penduduk kota Niniwe. Yang pertama, pertobatan disertai dengan kesedihan, duka cita. Yang kedua, pertobatan
disertai dengan kerendah hatian. Yang ketiga, pertobatan disertai dengan perubahan tindakan. Yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-9. Perhatikan ayat yang ke-9 dari Yunus pasal yang ketiga, yang kita baca sejak awal tadi, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-9, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Kalau kita membaca ayat yang ke-9, jujur Bapak Ibu Saudara, mungkin kita akan mengalami keraguan atau kebingungan. Kenapa ada kalimat siapa tahu? Tetapi dalam konteks penyusunan kalimat dalam bahasa Ibrani, ungkapan ini sesungguhnya mengajarkan satu poin yang penting. Bahwa bukan pertobatan yang melepaskan kita dari hukuman, melainkan anugerah Tuhan. Berarti yang keempat, yang terakhir, pertobatan yang benar adalah pertobatan yang ditandai dengan kesadaran tentang anugerah Tuhan. Jadi kita bertobat semuanya karena anugerah Tuhan. Raja penduduk Niniwe sudah melakukan apa yang pantas ia lakukan. Raja sudah berduka. Raja sudah merendahkan hatinya. Raja sudah berbalik dari kejahatan. Raja sudah berpuasa. Tapi walaupun demikian, raja ini benar-benar menyadari bahwa semuanya itu tidak akan cukup tanpa anugerah Tuhan. Kelepasan dari hukuman tidak ditentukan oleh apa yang kita mampu lakukan, melainkan apa yang Allah mau lakukan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Karya penebusan Kristus Yesus di atas kayu salib adalah bukti dari kebenaran ini. Orang berdosa dilepaskan dari hukuman bukan melalui ritual maupun tindakan dirinya sendiri. Kebebasan dari dosa, dari hukuman Allah, terjadi karena anugerah Bapa dalam penebusan Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus. Jadi harus disadari Bapak Ibu Saudara, pertobatan yang benar adalah pertobatan yang ditandai dengan kesadaran bahwa semuanya adalah anugerah Tuhan. Apa yang terjadi? Niniwe yang awalnya mau ditunggang balikan oleh Tuhan. Tuhan memberikan anugerah bagi Niniwe. Niniwe tidak jadi ditunggang balikan Tuhan. Hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, Tuhan sanggup mengubahkan karena anugerahnya besar bagi kita. Kasih setia Tuhan nyata bagi hidup saudara dan saya. Kebaikannya terbukti. Kesetiaannya teruji. Oleh karena itu, dalam segala kondisi apapun, mari kita belajar untuk memahami anugerah yang Tuhan nyatakan. Sama seperti anugerah Tuhan kepada Niniwe melalui Yunus. Kesempatan yang kedua, kesempatan yang cukup, kesempatan yang besar. Mari kita meresponi dengan benar di dalam pertobatan yang benar. Pertobatan yang disertai dengan kesedihan. Pertobatan disertai dengan kerendah hatian. Pertobatan disertai dengan perubahan tingkah laku. Pertobatan disertai bahwa semuanya adalah anugerah Tuhan. Saya percaya, kalau Tuhan memulihkan Niniwe, apapun pergumulan saudara saat ini, tantangan dalam kehidupan saudara saat ini, Tuhan yang sama, Tuhan yang sanggup memulihkan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, teruslah berjuang untuk menjadi orang Kristen yang senantiasa hidup di dalam pertobatan yang benar. Bukan asal bertobat. Bukan tomat. Bertobat, kumat. Bertobat, kumat. Tapi pertobatan yang benar. Karena anugerahnya besar bagi saudara dan saya. Pertobatan kita adalah wujud ungkapan syukur karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan melalui korban Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Pertobatan kita adalah wujud kita berterima kasih bahwa hidup kita sudah diselamatkan.
jaminan sorga dijanjikan menjadi bagian bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, teruslah berjuang dalam pertobatan yang benar. Sehingga engkau akan melihat karya Tuhan yang nyata atas kehidupan saat ini. Sekalipun di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah, kita punya Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Hiduplah senantiasa di dalam pertobatan yang benar. Dan percayalah anugerahnya besar bagi setiap kita. Amin. Saat ini, saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan pekerjaan, bahkan kehidupan keluarga. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami sakit penyakit, mengalami kondisi ekonomi yang tidak baik, pekerjaan yang mungkin seperti tidak lagi ada harapan Pak Pendeta. Di masa-masa pandemi ini, sulit mencari pekerjaan, masa depan yang suram, tidak tahu mau mengapa, mau apa-apa. Percayalah, bagian kita adalah merespon segala sesuatu dengan benar. Karena dalam segala sesuatu, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mari di tengah-tengah pergumulan Bapak Ibu Saudara, kita saat ini mau datang kepada Tuhan untuk memohon belas kasih Tuhan. Memohon belas kasih Tuhan tercurah atas setiap kita. Mari lipat tangan saudara, tutup mata saudara. Kita bersama-sama datang di dalam doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar. Pembelajaran dari kisah pertobatan Niniwe. Tuhan telah memanggil Yunus sebagai alat. Tuhan telah memanggil Yunus sebagai hamba. Tapi di awal pemanggilan Tuhan kepada Yunus, Yunus melarikan diri dari panggilan. Yunus pergi ke Tarsis, bukan ke Niniwe. Tapi Tuhan dalam kedaulatannya terus mengejar Yunus. Dan Yunus mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tempat yang tidak terduga. Yunus berjumpa dengan Tuhan di tempat yang unik, di dalam perut ikan. 3 hari. Yunus bertobat, Yunus berjanji kepada Tuhan. Dan anugerah Tuhan ada bagi Yunus. Tuhan menyelamatkan Yunus dari kematian. Sehingga Yunus dapat berkata keselamatan dari Tuhan. Tetapi keselamatan yang Tuhan anugerahkan adalah bukan titik akhir, bukan tujuan akhir. Itu hanya sarana. Karena Tuhan punya rencana yang lebih besar dengan menyelamatkan Yunus. Untuk menggenapi keselamatan bagi segala bangsa. Ini yang Tuhan inginkan. Jadi kalau hari ini saudara telah menerima keselamatan daripada Tuhan, harus kita syukuri. Harus kita nikmati. Tetapi bukan hanya sampai kepada kita, harus kita bagi, harus kita share kepada banyak orang. Saudaraku, kota Niniwe mendapatkan anugerah Tuhan melalui Yunus. Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi Yunus. Panggilan yang sama, diulang lagi di pasal yang ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Dan respon Yunus berbeda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya. Tuhan memberikan anugerah bagi Niniwe melalui Yunus dengan memberikan kesempatan yang kedua. Dalam kesempatan yang kedua, Yunus berubah. Yunus menjadi hamba yang taat. Yunus menjadi hamba yang setia kepada Tuhan. Saat ini, mungkin ada kesempatan kedua yang Tuhan sudah beri. Dan Tuhan menginginkan perubahan itu dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan sia-siakan kesempatan yang kedua yang Tuhan beri. Itu adalah anugerah bagi saudara dan saya. Mungkin tahun lalu saudara pernah divonis dokter sakit penyakit yang tidak mungkin sembuh. Tapi kenyataannya kita masih hidup sampai saat ini. Bukankah Tuhan sudah memberikan kesempatan yang kedua, mungkin kesempatan yang ketiga? Gunakanlah setiap kesempatan untuk kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sama seperti Yunus. Dalam kesempatan yang kedua, Yunus berubah. Kesempatan yang pertama, Yunus tidak pergi ke Niniwe, tapi ke Tarsis. Kesempatan yang kedua, Yunus melangkah ke Niniwe. Anugerah yang besar bagi Niniwe. Tuhan memberikan kesempatan yang kedua. Bukan hanya kesempatan yang kedua yang Tuhan beri, tapi kesempatan yang cukup. Alkitab mencatat 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan oleh Tuhan.
Ada spare waktu, ada durasi waktu yang Tuhan berikan. 40 hari, waktu yang cukup bagi penduduk kota Niniwe untuk bertobat, waktu yang cukup bagi penduduk kota Niniwe untuk berbalik kepada Tuhan. Tuhan memberikan anugerah kesempatan yang cukup. Saat ini, di tengah-tengah usia yang saudara miliki, di tengah-tengah kesibukan yang sudah sedang kerjakan, Tuhan memberikan kesempatan yang cukup untuk kita berbalik, untuk kita bertobat, untuk kita melangkah menuju kepada Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang cukup yang Tuhan sudah beri bagi saudara dan saya. Mari kita gunakan kesempatan yang cukup ini untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, anugerah yang Tuhan berikan, Tuhan memberikan kesempatan yang besar. Alkitab mencatat, kota Niniwe, kota yang besar, penduduknya besar, dosanya besar, bahkan pertobatannya pun besar. Memang Alkitab mencatat, Yunus menjadi salah satu hamba Tuhan yang menobatkan lebih banyak orang daripada Petrus. Petrus berkhotbah, sekali berkhotbah, 3.000 bertobat. Tapi Yunus berseru tentang pertobatan kepada penduduk Niniwe, satu kota bertobat. Bukan hanya manusianya, tapi binatang-binatangnya. Berarti yang ketiga, anugerah yang Tuhan berikan bagi Niniwe melalui Yunus adalah kesempatan yang besar. Kotanya besar, dosanya besar, penduduknya besar, pertobatannya besar. 3 kesempatan Tuhan beri. Kesempatan yang kedua, kesempatan yang cukup, kesempatan yang besar, respon yang benar dari penduduk Niniwe akan memberikan anugerahnya yang akan mereka alami. Tuhan adalah Tuhan yang pemurah, Tuhan yang penuh dengan kasih. Mereka merespon dengan benar, mereka melakukan pertobatan dengan benar. Hari ini, bertobatlah dengan benar. Pertobatan yang benar seperti yang tercatat dalam Niniwe. Apa yang penduduk kota Niniwe lakukan? Mereka bertobat dengan kesedihan. Pertobatan yang benar ditandai dengan kesedihan. Saudaraku, tidak ada pertobatan tanpa kesedihan. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam kitab Korintus juga mencatat duka cita karena dosa. Jadi kalau kita bertobat ditandai dengan kesedihan. Kesedihan karena apa? Karena kesedihan kita telah melanggar firman Tuhan. Bukan kesedihan karena takut dihukum Tuhan. Ini harus kita sadari. Pertobatan karena kesedihan. Duka cita menurut kehendak Tuhan. Yang kedua, pertobatan yang benar adalah pertobatan yang disertai dengan kerendah hatian. Seorang raja di Niniwe, dia meninggalkan singgasananya, meninggalkan jubahnya, mengenakan kain kabung, duduk di atas abu, dan ikut berpuasa dengan kerendah hatian. Saudaraku, pertobatan yang benar adalah pertobatan yang ditandai dengan kerendah hatian. Seorang raja menanggalkan segala atribut kebesarannya. Wujud pertobatan raja ini melebihi rakyatnya. Pertobatan raja membutuhkan kerendah hatian yang lebih besar daripada pertobatan rakyat biasa. Pertobatan yang benar, pertobatan yang disertai dengan kerendah hatian. Pertobatan yang benar adalah pertobatan yang disertai dengan perubahan tindakan. Masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dari kekerasan yang dilakukannya. Penduduk kota Niniwe dikenal sangat sadis, dikenal sangat kejam. Ketika mereka bertobat, sang raja berkata, kamu harus berbalik dari tingkah lakumu yang jahat. Kamu harus berbalik dari kekerasan yang kamu lakukan. Pertobatan yang benar bukan sekedar ritual keagamaan. Pertobatan yang benar disertai dengan perubahan tindakan. Pertobatan yang benar menuntut lebih banyak dari sekedar tangisan, tapi harus ada perubahan tindakan. Entah berapa banyak orang Kristen menangisi kesalahannya, tapi terus mengulangi kebebalannya. Ada banyak orang Kristen minta didoakan, tetapi hidupnya tidak mengalami pertumbuhan rohani. Saat ini, kalau kita bertobat sungguh-sungguh, bertobat dengan benar, harus ada perubahan tindakan. Dan yang terakhir, pertobatan yang benar adalah pertobatan bagaimana kita sadar semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Saudaraku,
sang raja sudah melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia sudah berduka, dia sudah merendahkan hati, dia sudah berbalik dari kejahatannya, ada perubahan tindakannya, tetapi walaupun demikian, ia benar menyadari bahwa semuanya tidak akan cukup tanpa anugerah Tuhan. Kelepasan dari hukuman tidak ditentukan dari apa yang kita mampu lakukan, tetapi apa yang Allah mau lakukan. Yesus Kristus adalah bukti bahwa orang berdosa dilepaskan dari hukuman, bukan melalui ritual atau tindakan, tetapi karena anugerah Tuhan melalui penebusan dalam Yesus Kristus di dalam karya Roh Kudus bagi saudara dan saya. Hari ini, di tengah-tengah apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara yang sedang kau alami, mari kita mau serius dalam pertobatan yang benar kepada Tuhan. Hamba berdoa setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, sakit penyakit yang mungkin dialami, yang mungkin telah mengalami sakit penyakit cukup lama, kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka. Belas kasih Tuhan ada dalam kehidupan setiap mereka. Kasih Tuhan nyata bagi setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun vonis dokter, kami percaya Tuhan adalah tabib di atas segala tabib, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap umatmu yang mengalami sakit penyakit apapun itu, terlebih lagi karena COVID-19, Tuhan yang menyembuhkan. Mungkin saat ini ada jemaatmu yang sedang isolasi mandiri, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan yang memulihkan mereka, kembali sehat, kembali sempurna, berkumpul dengan keluarga. Tuhan berkati setiap umatmu yang mungkin saat ini mengalami masalah ekonomi dikarenakan dampak dari pandemi COVID-19. Tuhan adalah Tuhan yang pemurah, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang sanggup memulihkan kondisi ekonomi Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, mari kita mau hidup benar di dalam pertobatan yang benar. Tuhan yang memulihkan mereka yang mengalami masalah dalam keuangan, mereka yang mengalami masalah dalam pekerjaan. Tangan Tuhan sanggup menolong setiap mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak muda diberkati Tuhan. Mereka mungkin ragu dengan masa depan mereka karena pandemi COVID-19. Kami percaya di dalam Kristus Yesus, anak-anak muda memiliki masa depan yang gilang gemilang dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak yang masih sekolah diberkati Tuhan. Sekalipun di masa pandemi, mereka harus sekolah online. Tidak mengurangi semangat mereka untuk meraih cita-cita mereka. Para orang tua diberkati Tuhan dalam mendampingi anak-anak proses belajar mengajar. Menjadi orang tua yang menjadi teladan bagi kehidupan keluarganya. Secara khusus Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kami mendengar bahwa kasus COVID-19 mulai menurun. Ini kerinduan kami semua Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan atas bangsa kami terjadi. Pemulihan Tuhan lakukan atas negeri kami. Indonesia adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Indonesia adalah bangsa yang disayang Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar kasus COVID-19 semakin lama semakin menurun, kondisi semakin membaik, kesehatan bangsa kami membaik, ekonomi bangsa kami membaik. Kami percaya Indonesia adalah Indonesia yang tangguh, Indonesia yang tumbuh, Indonesia yang diberkati Tuhan, Indonesia yang disayang Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai Kerote, kasih Kristus ada di bangsa kami. Pemulihan dikerjakan oleh Tuhan atas negeri kami. Kami rindu lawatan Tuhan turun atas negeri kami. Bahkan Indonesia mengalami pertobatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu untuk para pejabat bangsa kami, para menteri yang bertugas, para pimpinan-pimpinan daerah, dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, diberkati Tuhan senantiasa. Mereka dapat bekerja sama, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, secara khusus untuk memulihkan Indonesia dari pandemi COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindukan pemulihan atas negeri kami, pemulihan atas Indonesia. Kami berdoa, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan, lawatan Tuhan atas bangsa kami, lawatan Tuhan atas negeri kami, lawatan Tuhan atas Indonesia.
Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Ini permohonan kami kepadamu Tuhan. Ajar kami setia untuk hidup dalam pertobatan yang benar. Sehingga kami terus melihat anugerah-Mu yang tercurah bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati Tuhan bersama-sama. Dimanapun Bapak Ibu sudah berkata bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.